investasi pilihan pemirsa, kira-kira apa yang harus dipertimbangkan, terutama dengan keadaan seperti yang tadi sudah Ya, kita bahas, baik itu ya, dari global dan juga dari dalam negeri? ya. Jadi baik dari sisi saham maupun obligasi, kami melihat dua-duanya sudah atraktif. Jadi tergantung resiko profilnya seperti apa. Nah, tapi kami akan mulai dulu dengan pembahasan mengenai saham ya. Jadi saham ini sekarang dengan IHSG berada sekitar 7.000 ya, itu PE, price to earning ratio-nya masih 13%. Ya. Jadi kalau 13% ini kita convert ke imbal hasil atau yang namanya earnings yield, itu imbal hasilnya sekitar 7,5%. Jadi 7,5% ini itu sudah lebih menarik dibandingkan dengan imbal hasil dari Sun yang 10 tahun. 10 tahun kan yang Sun 10 tahun 6,8, IHSG 7,5. Jadi untuk investor-investor yang memang punya risiko profil yang lebih tinggi sudah bisa mengakumulasi saham. Terlebih lagi dengan DPI 13 kali itu sebenarnya kalau kita kita analisa melalui price to earning ratio band itu berada di -1 standar deviasi. Ya, jadi biasanya ada +2, +1, rata-rata, -1, -2. Nah, sekarang kita masih di bawah nih. Dengan kata lain, valuasi dari IHSG itu masih depressed. Nah, kita pernah sempat -2 standar deviasi, tapi itu pada saat COVID gitu loh kan. Jadi bayangkan dengan perekonomian kita yang cukup baik, pertumbuhan 5%, masa kita hanya -1% kan. Jadi seharusnya balik ke rata-rata gitu. Dan kalau balik ke rata-rata, itu nilai wajar IHSG ada 7.600. Nah, itu jadi makanya kami melihat bahwa IHSG ini masih depressed sekali walaupun sudah 7.000, upside-nya masih ada. Dan kalau dari sisi obligasi, kami juga melihat bahwa 6,8% mendekati 7% ini, itu sebenarnya sudah merupakan entry level buat para investor obligasi yang memang ingin berinvestasi ke obligasi. Karena kami melihat ke depannya, ya memang mungkin kita harus menunggu 6 bulan atau 7 bulan ke depan supaya ketika The Fed mulai pivot gitu kan. Tapi namanya berinvestasi kita harus bersabar, perlu waktu 1 tahun ke depan kan. Nah kalau 1 tahun depan kami melihat yield akan turun sih. Nah jadi makanya ini juga merupakan kesempatan yang cukup baik untuk diakumulasi pelan-pelan. Baik, artinya BRIMI ini akan lebih agresif ke saham daripada ke obligasi? Nah, itu dalam mengelola reksadana, kami punya banyak sekali reksadana. Cuma saya akan ambil satu contoh spesifik reksadana campuran kami yang namanya Anggrek Fleksibel. Nah, di dalam Anggrek Fleksibel ini, itu memang secara mandat kami bisa secara lebih fleksibel mengatur mau lebih bobotnya lebih banyak obligasi atau equity. Dan mulai sekitar kira-kira mulai bulan Juni ya, Juni 2023 ini ketika IHSG masih rendah sekali sekitar 6.600 itu kita sudah menambah posisi saham. Jadi pada saat ini sampai sekarang ini Anggrek Fleksibel kami performanya juga bagus. Itu proporsi saham lebih banyak dari proporsi obligasi. Jadi itu disesuaikan dengan resiko profil dari reksadana tersebut. Baik, tadi Anda sampaikan IHSG level wajarnya ini adalah 7.600. Ya. Sekarang sudah bulan September dan IHSG masih 7.000, bahkan masih sering kembali ke 6.800 dan 6.900 begitu. Apakah mungkin tercapai dalam sisa 4 bulan ini? Kalau dalam kemungkinan tercapai atau tidaknya nggak ada yang tahu, tapi kami melihat nilai wajarnya segitu. Dan kalaupun nggak tercapai di saat ini, kemungkinan tahun depan akan tercapai. Tadi saya sudah bilang bahwa 7.600 itu berdasarkan PE band 2023 itu di rata-rata. Kalau kami tidak mengubah ini 7.600 dengan pertumbuhan IHSG sekitar earnings growth-nya 10% tahun depan, dari rata-rata ini secara otomasi itu valuasi turun ke -1 tahun depan gitu loh. Jadi tetap undervalue sekali gitu. Kalau kita mempunyai jangka waktu 1 tahun ke depan gitu. Baik, bagaimana secara sektoral? Kira-kira sektor apa yang mungkin menarik di sisa akhir tahun ini, baik itu di ekuitas ataupun di obligasi korporasi? Ya, jadi kami melihat pertama yang perbankan itu masih menarik ya, perbankan. Kemudian kedua masih sama temanya adalah consumer ya, consumer staple atau consumer discretionary itu masih menarik. Kemudian telco sektor juga menarik. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan karena semuanya mulai berpindah ke ESG, itu renewable sektor itu juga penting sekali, terutama geothermal. Ya. Bagaimana dengan energi? Kalau kita lihat kan harga minyak ini kan masih sangat volatil. Ya. Tapi kedepannya kan semuanya akan keterbarukan kan. Nah jadi kita melihat renewable ini, kalau misalnya memang investornya jangka panjang, sangat menarik sih. Baik, apakah sudah terjadi rotasi sektor saat ini di BRI?
Kita sebagian besar masih tetap ya bank, consumer, tapi kita untuk secara taktikal itu kita sudah mulai masuk ke energi sedikit secara taktikal ya. Karena kita nggak tahu oil ini hanya cuma sampai 90 atau 100, setelah 100 malah turun lagi kan. Jadi kita hanya memonitor secara taktikal aja gitu. Baik, outlook Anda soal komoditas seperti apa? Karena kalau kita lihat minyak ini kan sangat volatil dan efeknya ke batu bara ini mungkin masih bisa naik lagi begitu. Menurut Anda apakah harga batu bara ini hingga akhir tahun bisa mencapai 200? Nah itu kemungkinan sampai ke 200 kemungkinannya nggak besar ya. Karena kalau kita melihat ya storage untuk natural gas di Europe, karena mereka harus membeli gas supaya kalau persiapan musim dingin mereka bisa menggunakan gas itu. Jadi storage di negara-negara Europe itu sudah tinggi sekali, sudah hampir 90%, artinya sudah hampir penuh. Jadi untuk substitusi mereka harus beli batu bara banyak lagi, kemungkinan itu nggak terjadi apabila winternya masa musim dingin di sana ya nggak terlalu dingin-dingin banget gitu, cuma ya seperti sekarang gitu. Kemungkinan nggak sampai ke sana. Nah jadi itu makanya kenapa kita ada exposure ke batu bara, tapi sudah nggak seperti dulu. Karena kalau dulu sampai 400. Jadi kalau sekarang sampai ke 200 ya itu udah bagus ya. Cuma kalau balik ke 400 itu perlu benar-benar winter yang benar-benar dingin sekali gitu. Baik, bagaimana dengan harga minyak? Kita lihat hari ini menyentuh $94 begitu. Apakah menurut Anda ini bisa naik lebih tinggi lagi bahkan menyentuh 100? Kalau ditanya kemungkinan menyentuh 100 ada. Karena kalau kami melihat dari data kami ya, dari tahun awal 2009 sampai kemarin, secara analisa itu average minyak bumi Brent itu sekitar $75. Satu standar deviasi itu 100. Jadi kalau untuk menyentuh 100 ada kemungkinan. Cuma yang perlu diperhatikan di analisa ke depannya, apakah sustainable at 100 atau cuma 100 nanti rontok lagi ke bawah kan. Nah ini yang menjadi masih perbincangan sekarang. Karena kalau kita lihat lagi, balik lagi ke pernyataan Chairman Powell, itu mereka memprediksi perekonomian US turun dari 2,5% GDP tahun ini ke 1,5%. Jadi ke depannya kan harusnya ada pelemahan ekonomi. Kalau pelemahan ekonomi kan artinya kalau tanpa ada isu-isu supply cut, harusnya oil nggak sustainable di harga 100 kan. Nah jadi itu yang perlu kita perhatikan dari sisi geopolitiknya bagaimana ini. Baik.